Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajarnya. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita sekarang sudah masuk pelajaran 5 dengan materi sholat kewajibanku dan submaterinya yaitu inti ibadah sholat dan hikmah sholat. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum belajar, yuk kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pertama, pengertian sholat. Yang kedua, syarat wajib sholat. Yang ketiga, mengapa kita harus sholat. Dan yang keempat, hikmah sholat atau manfaat dari sholat. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini di pelajaran 5. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya ibadah atau doa. Karena di dalam ilmu fikih itu disebutkan as-sholatu ad-du'a'u. Sholat itu adalah doa. Nah, secara istilah yaitu serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kan ketika kita sholat itu pertama kita niat dan mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian ketika kita akan mengakhirinya itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini adalah pengertian sholat secara istilah. Sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ada 5 waktu sholat wajib dan jumlah rakaat yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua sholat duhur 4 rakaat. Yang ketiga sholat asar 4 rakaat. Yang keempat sholat maghrib 3 rakaat. Dan yang kelima sholat isya 4 rakaat. Jadi ada 17 rakaat yang harus kita laksanakan dalam setiap hari. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke syarat wajib sholat. Jadi yang pertama itu adalah Islam. Orang yang beragama Islam itu wajib melaksanakan sholat. Kalau yang bukan beragama Islam itu mereka tidak wajib. Kemudian yang kedua, muslim yang akil balik. Yakni kalau laki-laki sudah usia sampai 15 tahun, kalau perempuan itu sudah haid ya. Kemudian yang ketiga, berakal. Nah, jadi orang yang gila itu tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, kalau kita merasa kita berakal, maka kita wajib sholat ya. Dan yang keempat itu adalah suci dari hadas dan najis. Jadi ketika kita sedang sholat itu wajib ya, kita suci dari hadas dan najis. Baik yang ada di pakaian kita, yang ada pada badan kita, dan juga tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Nah, jadi ini adalah syarat wajib yang sholat yang harus kalian ketahui. Nah, sekarang mengapa kita itu harus melaksanakan sholat? Yang pertama, sholat merupakan salah satu rukun Islam, yakni rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat. Jadi nanti ketika kita meninggal, amalan yang akan pertama kali dihisab itu adalah sholat kita. Oleh karena itu kita harus melaksanakan sholat ya. Nah, anak-anak coba perhatikan hadis berikut ya. Yang berbunyi as-sholatu imaduddin. Man aqomaha faqad aqomaddin. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa sholat itu adalah tiang agama.
Kalau seandainya kita tidak mau menghancurkan tiang agama kita, maka kita harus melaksanakan sholat ya. Apalagi sekarang kalian sedang belajar menghafal bacaan sholat. Nah, kemudian kita belajar tentang hikmah sholat ya. Jadi kita harus tahu hikmah atau manfaat dari sholat. Yang pertama itu selalu mengingat Allah. Jadi dengan kita sholat, otomatis kita akan selalu mengingat Allah. Yang kedua, ketika kita sholat itu kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hikmah sholat yaitu disiplin waktunya. Karena otomatis ketika kita sholat itu kan ada waktu-waktu tertentu. Nah, itu mengajarkan kepada kita untuk disiplin waktu. Kemudian yang keempat, hidup bersih. Karena ketika kita sholat itu kan harus dalam keadaan suci. Jadi dengan sholat itu ada manfaat kepada kita untuk hidup bersih. Kemudian yang kelima, hidup tertib dan teratur. Karena ketika kita sedang sholat itu kan harus tertib. Tidak mendahulukan yang akhir dan tidak mengakhirkan yang harus didahulukan. Jadi kita harus teratur. Nah, ini juga hikmah sholat yang kita terapkan ya. Kemudian rendah hati. Karena ketika kita sedang sholat berarti kita sedang merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Karena ketika kita sedang sholat kan diakhiri dengan salam, itu menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kesembilan, itu meningkatkan hubungan sesama dan kerjasama. Karena ketika kita sedang sholat itu kan ada sholat berjamaah. Dan kita akan mendapatkan pahala 27 derajat ketika kita sholat berjamaah. Nah, itu tadi hikmah dari sholat ya. Nah, untuk tugasnya silahkan di screenshot, kemudian salin ke buku tulis dan kerjakan. Kemudian nanti kirimkan tugasnya seperti biasa ke classroom kelas masing-masing ya. Jangan lupa juga foto ketika sedang mengerjakannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi sholat ini adalah penting ya untuk kita terapkan. Karena sebagai umat Islam kita harus melaksanakan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.